我们来自第五组。我是肖雪峰，我是施允熙，我是李小晴。我是傅伟慧。 Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi liangzi. Liangzi adalah kata yang digunakan untuk mengukur, menghitung, atau mengelompokkan kata benda atau mengukur frekuensi atau jumlah aksi. Liangzi adalah satuan wajib yang harus muncul di antara angka atau kata penunjuk dan kata benda. Yang selanjutnya yaitu struktur kalimat yang menggunakan liangzi. Ada dua struktur kalimat. Yang pertama yaitu struktur bilangan, yaitu struktur umum ketika kita menghitung. Strukturnya adalah angka plus liangzi plus kata benda atau noun. Yang kedua adalah struktur penunjuk, yaitu digunakan ketika kita menunjuk benda dengan kata ini atau itu. Strukturnya adalah kata penunjuk plus liangzi plus kata benda. Contoh penerapan dari struktur bilangan atau angka. Contoh pertama yaitu san pen shu. San sebagai angka, pen sebagai liangzi, shu sebagai kata benda atau noun. Contoh struktur yang kedua. Contoh pertama yaitu 这个人, 这 sebagai kata petunjuk, ke sebagai liangzi, ren sebagai kata benda atau noun. Selanjutnya adalah fungsi penggunaan liangzi. Terdapat dua fungsi. Fungsi yang pertama, peran gramatikal. Liangzi memastikan bahwa kalimat benar secara tata bahasa atau gramatikal. Liangzi adalah pengikat antara angka atau penunjuk dengan kata benda. Tanpa liangzi, kalimat akan dianggap cacat, bahkan ketika kita dapat memahami makna atau arti kalimatnya. Fungsi yang kedua, peran pembentukan nuansa makna. Liangzi menyediakan berbagai informasi detail mengenai bentuk, ukuran, atau sifat objek yang sedang dibicarakan atau dihitung. Liangzi dapat mengubah makna bahkan ketika kita membicarakan atau membahas kata yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerapan liangzi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat yang pertama yaitu 我要2杯咖啡, yang artinya saya mau 2 gelas kopi. Kalimat di sini menunjukkan situasi yang sedang berbelanja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis klasifikasi liangzi. Liangzi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk benda umum atau individu. Contohnya ke, pi, tiao, cang. Contoh yang kedua yaitu untuk mengukur satuan. Contohnya yaitu kuai, ping, pei. Yang terakhir yaitu untuk mengukur aksi atau frekuensi. Contoh, ze yang berarti kali, pian yang berarti seluruhnya. Kata satuan yang pertama adalah to, digunakan untuk mengelompokkan dan mengukur hewan-hewan tertentu. Membedakannya dari hewan-hewan yang diukur dengan liangzi lainnya seperti se untuk hewan yang lebih kecil atau pi untuk kuda. Secara spesifik, to digunakan untuk hewan ternak besar seperti sapi, babi, dan keledai, dan hewan buas besar seperti harimau, singa, dan gajah. Yang pertama, Papa yo she tuo niu, yang artinya ayah saya memiliki 4 ekor sapi. Untuk kata selanjutnya adalah ze. Ze adalah kata satuan yang digunakan untuk menghitung hewan kecil, lucu, dan umumnya bisa dipelihara, serta tidak termasuk dalam kategori hewan besar yang telah diukur oleh to. Untuk contoh dari kata ze adalah wo jia you yi che go, yaitu di rumahku ada seekor anjing. Menghitung benda-benda yang memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki pegangan atau gagang yang memungkinkan benda tersebut untuk dipegang. Digunakan untuk menghitung segenggam atau sejumlah kecil objek yang tersebar atau terkumpul. Contohnya, pisau, kursi, payung, dan kunci. Segenggam beras, seikat bunga, dan lain-lain. Contoh kalimat pa yang pertama yaitu 请给我一把椅子. Tolong berikan saya sebuah kursi. Menghitung benda-benda yang pertama dicetak dan dijilid atau berbentuk buku. Yang kedua yaitu berisi tulisan, gambar, atau informasi. Contohnya adalah novel, buku pelajaran, dan buku tulis. Setiap dokumen yang disatukan dalam bentuk jilitan, bukan hanya lembaran, menggunakan kata satuan pen. Contoh kalimat yang menggunakan pen yang pertama adalah 这本杂志很有趣. Majalah ini sangat menarik. Ping berarti botol dan digunakan untuk menyatakan benda-benda cair yang dikemas dalam botol air seperti air, susu, minyak, kopi, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan ping
Contoh kalimat pertama, 我喝了一瓶水, saya minum sebotol air. Kata satuan ping menyatakan benda cair air yang dikemas dalam sebotol. Yang digunakan untuk menyebut benda-benda beroda seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Menghitung jumlah kendaraan, serta menyebutkan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Contoh penggunaan kalimat menggunakan liang. Contoh pertama, 我有一辆汽车, saya memiliki satu mobil. Kata satuan liang menyatakan kendaraan pribadi yaitu mobil. Wan digunakan untuk menyebutkan atau menunjuk makanan dan minuman yang disajikan dalam sebuah mangkok. Penggunaannya sangat spesifik dan langsung terikat dengan wadahnya. Contoh kalimat yang menggunakan wan. Contoh pertama, Mama cule iwan tang. Mama memasak semangkuk sup. P di sini digunakan untuk mengukur takaran atau porsi minuman yang berada di dalam cangkir atau gelas. Contoh kalimatnya yaitu 我想喝一杯咖啡, yang artinya saya ingin meminum secangkir kopi. P di sini menjelaskan bahwa cafe letak di cangkir. Kata jian menekankan pada ruangan yang terbelah di antara 4 dinding dan memiliki fungsi tertentu seperti untuk ruangan, kamar, atau bangunan yang tampak secara fisik. Contoh kalimatnya yaitu 我们的公寓有2间卧室, artinya apartemen kami memiliki 2 kamar tidur. Jian di sini menjelaskan ruangan kamar tidur. Kou secara literal memiliki makna mulut, akan tetapi dalam kata satuan digunakan untuk menghitung jumlah orang dalam sebuah keluarga, penduduk, atau terkadang menghitung sebuah benda yang memiliki mulut seperti sumur ataupun pedang. Contoh kalimatnya yaitu 我家有3口人, keluarga saya ada 3 orang. Ko di sini menjelaskan tentang keluarga yang berisi 3 orang. Selanjutnya adalah sesi berlatih. Soal yang pertama yaitu 我需要上什么什么新书. Kata satuan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut apa ya? Tulis di kolom komentar. Soal selanjutnya, 你有一什么什么雨伞吗? Kata satuan yang tepat untuk melengkapi kalimat rupang ini apa ya? Jawab di kolom komentar.